Bismillahirrahmanirrahim. Takut adalah ibadah, maka kita hendaknya hanya takut kepada Allah. Jangan takut kepada selain Allah. Ya, takut ibadah itu takut yang disertai ketundukan, penghinaan diri, dan ketakutan dalam hati. Nanti orang ini akan, ini nggak boleh, hanya kepada Allah. Loh, memang ada yang takut kepada selain Allah, takut seperti itu ada. Seperti takut kepada penghuni kubur. Sebagian orang takut kepada wali fulan yang katanya sudah mati. Apa? Takut nanti kalau saya ngomong kedengaran dari dalam kubur, nanti dia bisa menyakiti saya. Ada seperti itu. Nah, ini takut syirik. Ya. Karena orang sudah mati tidak bisa jangankan menyakiti kita, bangkit aja nggak bisa dia dari dalam kubur. Apa yang pernah lihat orang keluar dari kubur? Angkat tangan. Hah? Nggak ada. Orang sudah meninggal sudah. Gimana dia bisa menyakiti kita? Nggak mungkin ya. Maka dari sini hati-hati. Takut kepada penghuni kubur ini takut syirik. Karena apa? Penghuni kubur tidak bisa menyakiti kita. Tapi kalau takut kepada preman membawa senjata tajam, gimana? Boleh tidak? Haram. Haram apa boleh? Haram ya? Boleh lah, sama seperti takut menyaksikan harimau. Karena apa? Bahayanya jelas, ya kan? Orang bawa senjata tajam, mukanya udah begini. Jelas tidak bahayanya? Jelas kan? Tapi kalau takut pada penghuni kubur dalam kubur, untuk apa takut dia keluar? Jelas ya? Bedakan antara takut syirik, takut ibadah dengan takut yang bukan ibadah ya. Pokoknya takut kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah, ini takut syirik. Takut, ya contohnya gitu, penghuni kubur menyakiti dia. Takut kalau penghuni kubur akan mencekik dia. Maka timbul pertanyaan, apa hukumnya takut ketika melewati kuburan? Ayo kalau gitu. Kalau takut kepada penghuni kubur takut syirik, berarti takut ketika melewati kuburan boleh nggak? Reza. Gimana nih? Ini ya penting nih membahas masalah tauhid ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Yakin? Sangat yakin. Panji, boleh nggak? Kamu ngeliatin kuburan, lari. Boleh nggak? Nggak boleh? Nggak tahu? Nggak tahu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh-boleh aja. Nih kalau ini Ismail boleh? Nggak tahu. Nah, pertanyaannya ketika melewati kubur lalu merasa takut, takutnya kepada siapa? Enggak, saya mau nanya dulu. Ketika kita terus terang ya, bisa juga waktu masih kecil gitu kan, karena mungkin cerita orang ketika melewati kubur langsung katanya bulu kuduk merinding, lari gitu kan. Nah, pertanyaannya ketika takut melewati kubur, takutnya kepada siapa? Kuntilanak. Takut kepada siapa kira-kira? Nah, kalau maksudnya takut kepada jin, takut nanti muncul mukanya mengerikan, ini masih normal. Tapi kalau takutnya sama orang yang di dalam kubur, ini nggak normal. Ini takut syirik. Saya dibedakan. Ya nggak? Biasanya orang kayak gitu kan. Jadi sampai-sampai Ustadz punya teman dulu anggota BRIMOB. Jadi ketika pelatihan, anggota BRIMOB kan pelatihan kadang mereka olahraga siang malam. Ketika malam melewati kuburan, lari. Padahal mereka calon istilahnya calon abdi negara, orang yang kuat bawa senjata, tapi ternyata melewati kuburan takut juga. Nah ini nggak wajar Pak Ustadz ya. Jadi kenapa kita bisa takut melewati kuburan? Karena kita sudah diceritakan oleh orang tua kita, digambarkan dalam TV bahwa setan tuh begini mukanya mengerikan, sehingga akhirnya kita jadi takut. Ya nggak? Ya sebenarnya kalau kita nggak ditakut-takuti oleh orang tua kita, tidak dipertontonkan film horor, insya Allah kita berani. Betul tidak? Iya, tapi ini karena buah didikan mungkin orang tua kita yang salah. Ya kita kasih uzur orang tua kita ya, mungkin karena jauh dari ilmu,
Mungkin begitu. Maka kesempatan kita lah, bagi kita yang sudah belajar agama, jangan menakut-nakuti anak kita dengan perkara seperti itu. Dibilang, oh, nanti kamu akan datang kuntilanak kalau kamu nakal. Kalau kamu nggak nurut, nanti datang genderuwo, sundel bolong, apalagi genderuwo, suster ngesot. Ya itu jangan. Kadang orang tua niatnya baik supaya anak ini taat, tapi dengan cara mungkar, bikin anak takut. Akhirnya takutnya bukan kepada Allah, takut kepada gitu. Sekali lagi, takut kepada jin. Kalau takutnya takut masih yang ngeri lihat mukanya, ini masih wajar. Tapi kalau takut jin ini bakal mencekik, akan ini nggak wajar. Ya. Selain itu juga takut kepada membayangkan wujud jin yang mengerikan. Ini juga sebenarnya kalau kita teliti seringnya karena tidak wajar. Karena apa? Faktor televisi, faktor cerita yang berlebihan. Kalau anak ini nggak dididik seperti itu, insya Allah pemberani. Dia keluar dari rumahnya, mungkin di tempat ini biasa aja, tidak ketakutan. Tapi karena buah didik yang salah, cara didik salah sebagian orang tua, atau juga buah dari pengajaran di TV, akhirnya kita semua sama seperti saya juga jadi penakut akhirnya. Jangankan keluar rumah, WC belakang rumah kadang, ya kan kayak gitu kan. Nah ini, maka kita yang nanti sudah menikah, berkeluarga, punya anak, jangan didik anak kita dengan cara seperti itu. Ya, siapa yang mau nikah? Kalau ditakuti seperti ini,